Halo guys, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Bisnis. Channel yang bercerita tentang uang dan bisnis. Dan hari ini kita akan bahas saham Range ya. Range itu kalau kita tahu adalah PT Supra Boga Lestari Tbk. Atau dengan brandnya yang kita familiar itu adalah Range Market atau Farmers Market. Cuman memang mereka sementara hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta dan setahu saya Surabaya sudah buka deh. Ya, tapi kota-kota mungkin yang lainnya belum dibuka, belum ya. Kenapa? Karena mereka menurut saya step by step akan membuka cabangnya cepat lambat. Dan yang perlu Anda ketahui adalah range market ini target marketnya adalah menengah atau menengah ke atas. Jadi berbeda sekali dengan Alfamart atau Indomaret yang mereka target marketnya adalah menengah dan menengah ke bawah. Sebelum kita bahas ke rasio keuangan yang lain, yang pertama-tama saya mau tunjukin ke kalian dulu margin of safety daripada RANC ini, atau saya sebutnya range aja lebih gampang ya. Oke. Nah, sekarang harga di 440 dengan margin of safety 53%. Target price-nya itu di 671 ya. Jadi menurut saya pertama-tama ini layak nggak diinvestasi. Yaitu kita harus lihat margin of safety-nya harus cukup tinggi dulu. Kalau nggak tinggi, ngapain kita investasi dan resikonya terlalu besar buat kita. Oke, jadi menurut saya ini layak kita koleksi ya. Ini menurut pandangan saya pribadi. Cuman disclaimer on hanya menurut pandangan saya, belum tentu pandangan saya benar. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Oke, pertama-tama kenapa sih banyak orang yang kurang tahu tentang range ini? Jujur saya juga baru tahu tahun 2020 ini, padahal mereka sudah IPO tahun berapa nih? Saya coba lihat ya. Nah, kita bisa lihat di sini, di company background mereka, company history mereka, mereka sudah IPO tahun 2012 ya. Kenapa? Karena ini memang bukan perusahaan yang kapitalisasinya besar seperti perusahaan-perusahaan yang lainnya. Jika kalian bisa lihat ya, dia tidak masuk Kompas 100, tidak masuk LQ45 atau IDX 30 ya. Ya karena dia memang market cap-nya belum besar. Ya, cuma menurut saya belum. Kenapa? Karena cepat lambat perusahaan ini akan besar menurut saya pribadi. Jadi hari ini saya ngomong range ini kenapa? Karena saya udah beli sahamnya, sudah analisa dan menurut saya jangka panjangnya bagus menurut saya pribadi ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini kepemilikan publik itu di 19,75% ya. Saya suka yang seperti ini, saya nggak suka yang kepemilikan publiknya itu di atas 50% atau 75% itu sangat-sangat bahaya menurut saya ya. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Kalau kita ngeliat di sini kita bisa lihat ya. Wow, dalam pandemi seperti ini, dalam corona seperti ini, kuartal pertama mereka justru naik di 2020. Dan kuartal kedua mereka konsisten naik. Dan menurut saya pribadi, pandemi ini belum berlalu. Kuartal ketiga mereka harusnya paling tidak akan naik dibanding 2019. Itu udah pasti menurut saya. Nah, apakah kuartal ketiga akan lebih tinggi pada kuartal kedua? Itu saya tidak tahu. Cuman yang saya bisa pastikan adalah kuartal ketiga 2020 sudah pasti lebih tinggi daripada kuartal ketiga 2019 menurut saya pribadi. Ya. Dan di sini saya sudah mencoba membandingkan per quarter. Nah, jadi kalau kita mau investasi ke satu perusahaan jangka panjang, kita harus menganalisa ini perusahaan growth nggak sih, bertumbuh nggak sih ya. Kita analisa per quarter. Kuartal pertama di 2015 sampai 2020 mereka selalu naik. Oke. Kita lihat dari pendapatannya. Ya, dari 455 miliar ya naik ke 508, 529, 572, 587, 782. Wow. Hebat ya. Naik terus. Ya, naik terus. Otomatis ya karena HPP-nya itu dijaga di sekitar 72 sampai 74%, otomatis laba kotornya itu dari 123 naik terus ke 200 miliar. Dan orang bilang, wah pak ini laba kotornya kecil sekali ya, cuma 25%. HPP besar sekali. Iya. Kenapa? Karena retail supermarket seperti ini, ya Anda nanti bisa bandingkan sendiri dengan Hero, dengan Alfamart, dengan Alfamidi. Itu udah bagus ini. Karena retail seperti ini memang untungnya tipis sekali. Ya. Nah, kita lihat. Tapi saya suka banget. Di kuartal pertama, performanya makin lama makin bagus. Ya. Dan
Tidak ada pendapatan atau beban lain yang menurut saya terlalu melonjak gitu ya. Jadi stabil. Oleh karena itu, laba bersih tahun berjalan juga makin lama makin besar. Kita ke kuartal kedua. Nah, kita bisa lihat kuartal kedua 2015 ke kuartal kedua 2020 dari 478 miliar naik terus ke 821 miliar. Dan kita bisa lihat ya, harga pokok penjualannya itu average-nya masih sama, sekitar 72 sampai 75%. Jadi tidak ada angka-angka yang aneh menurut saya, stabil ya. Gara-gara itu tentu laba kotornya dari 118 miliar naik terus ke 219 miliar, dan tentu juga laba bersih tahun berjalan dari minus 1 miliar naik ke 30 miliar. Dan karena kalian bisa lihat tadi itu labanya makin lama makin bertumbuh, earning per share-nya juga makin bertumbuh, dan PER-nya atau PE ratio-nya itu makin lama makin terendah, ya. Nah, di Stockbit ini dia mengambil data price to earning method ya. Kita bisa lihat sekarang current EPS-nya itu 53,79. Ini tidak salah karena dia ngambil datanya dari trailing 12 month. Oke. Nah, saya memprediksi kalau nanti kuartal ketiga dan kuartal keempat di 2020 ini akan naik terus earning per share-nya karena pendapatannya akan naik dan laba bersih juga akan naik. Oleh karena itu, nanti earning per share-nya di sini saya prediksi menjadi 67. Ya. Nah, kita bisa lihat kalau 67 ya, margin of safety-nya akan menjadi sangat tinggi, menjadi 90% dan targetnya itu menjadi 836. Ya, tentu kalau range ini bisa di kuartal ketiga dan kuartal keempat di 2020 ini menghasilkan kinerja yang bagus. Oke, kita mau lihat pair-nya ya. Kalau di trend 12 month itu di 8,18 dan PBV-nya 1,21. Terus ada yang bilang sama saya, wah kalau gitu PBV-nya nggak murah dong, lebih daripada 1. Tergantung kalau Anda melihat dari mana. Nah, karena nggak seru kalau kita nggak bandingin sama perusahaan yang mirip-mirip atau di industri atau di sektor yang sama dengan trend ini. Nah, saya sudah bukakan, kita mau bandingkan dengan AMRT, ya ini perusahaannya Alfamart, oke. Dan berikutnya ada Hero, supermarket Hero, ya. Dan sebelah kanan ada MIDI, ini Alfa MIDI sama Alfa MIDI Express, ya Alfa Express. Nah itu ada di MIDI. Nah, jadi kita bandingkan range ini dengan perusahaan yang mirip-mirip, ya. Nah, PE-nya kalian bisa lihat PE ratio, ya. Mau yang annualized dan trailing 12 month, dua-duanya itu range itu paling rendah. Ya, jadi dibandingkan dengan tetangga dia lebih paling murah. Oke. PBV-nya kita bisa lihat. Nah, PBV-nya mungkin dia bukan paling murah di sini dibandingkan dengan Hero, tapi kalian bisa lihat PER-nya aja minus. Kenapa PER-nya minus? Karena laporan keuangannya di kuartal pertama dan kuartal kedua 2020 itu minus. Ya. Jadi jangan mikir PBV itu rendah itu bagus, tergantung dari kinerja perusahaan. Ya, buat apa nilainya rendah atau jangan-jangan karena memang rendah karena nggak bagus gitu. Ya, kita bisa lihat. Nah, jadi ya ini si range ini PBV-nya dibanding AMRT dan MIDI ya, dia lebih murah. Nah, memang market cap-nya tidak sebesar mereka ya. Range ini baru 688 miliar sedangkan AMRT udah 30 triliun. Ya, Alfa MIDI ini juga MIDI udah sampai 4 triliun. Ya, mungkin market cap dia yang paling kecil ya. Perusahaannya masih bertumbuh. Kita bisa lihat juga untuk gross profit margin-nya dibanding dengan perusahaan yang lain, dia cukup tinggi. Paling tinggi di sini 26,7%. Net profit margin-nya juga sama ya, dia 4%. Jadi kalau kalian lihat net profit margin-nya di bidang supermarket ini memang kecil. Jadi 4% itu udah sangat-sangat bagus sekali. Nah, kita bisa lihat juga ya di return on asset-nya. Ya, dia tuh tertinggi dibanding perusahaan yang lain. Untuk return on equity memang bukan paling tinggi, tapi menurut saya juga cukup bagus, di atas 10 ya. Ya bisa lihat Alfamart di 18%, Alfamidi di 17%. Untuk DR-nya, untuk hutangnya ya, MIDI paling besar, sedangkan range ini bisa dibilang hampir tidak ada hutang. Nanti saya akan kita sama-sama lihat di laporan keuangannya biar sama-sama lebih detail. Oke, nah ini saya buka di website Indo Premier ya, Indo Premier.
Nah, kita bisa lihat harga per hari ini tanggal 7 Agustus 2020 itu di 440 ya. Bisa bandingkan dengan quarter pertama di 2019. Ini udah lebih mahal ya. Nah, tapi kita bisa lihat kenapa earning per share-nya lebih tinggi ya. Karena di sini kalian bisa lihat revenue-nya dari 5,7 miliar itu naik ke 1,6 triliun ya. Net profit-nya dari 11,9 miliar naik ke 52,6 miliar. Nah, ini yang membuat earning per share-nya naik ya. Nah, oleh karena itu bisa dilihat harga 428 di kuartal pertama 2019 itu PER-nya itu ada di 57,6 kali. Ya. Sedangkan sekarang PER itu di 13,39. Udah jauh lebih rendah dan ini yang kita inginkan. Ya, BBV-nya juga dari 1,29 turun ke 1,2. Nah, kalau kemarin pas lagi turun ya di bulan Maret ya 0,78 itu sangat murah banget. Wah, kalau Anda beli di harga itu sih udah sangat-sangat luar biasa ya. Cuma memang saya masuknya agak cukup tinggi, tapi saya rasa masih ada peluang untuk naik lagi. Nah, saya ingin ajak kalian untuk lihat dividennya mereka. Ya memang sebelum-sebelumnya tahun sebelumnya mereka bagikan dividen itu payout ratio cukup kecil dan dividen yield-nya juga cuma sekitar 1% lebih dan tahun ini mereka membagikannya itu luar biasa ya. Di Rp28 per lembar saham ya, itu di 6,36%. Dan saya percaya kalau misalkan tahun 2021 bisa lebih baik daripada 2020, maka dividen yang akan dibagikan per tahunnya mungkin akan sekitar angka 20-an. Ya, jadi kalau misalkan harga sahamnya naik, kapital Anda dapat capital gain dan Anda juga bisa dapat dividennya, itu sih luar biasa sekali. Oke, kita lanjut. Kita pengen lirik cash-nya. Ya, memang bukan perusahaan besar, tapi kita bisa lihat jumlah kas atau setara kas itu sekarang ada di 329 miliar. Dan mereka ada dua deposito yang dari 129 miliar itu naik menjadi 238 miliar. Ya. Untuk cash-nya mereka sekarang punya turun ya. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau cash-nya mereka turun, uangnya mereka pindahkan ke deposito. Dari 130 miliar turun ke 91 miliar. Yang saya suka dari bisnis retail seperti ini itu adalah mereka terima cash. Ya, beda sama perusahaan-perusahaan yang lain gitu loh. Dia terima customer-nya ada misalkan nggak mungkin kan Anda beli buah di range market itu bayar 1 bulan kemudian, nggak ada tuh. Langsung bayar cash, terimanya cash. Makanya perusahaan seperti ini enak banget. Dan dia bisa hutang ke supplier. Hutang 1 bulan, hutang 2 bulan. Saya rasa dengan skala range market minimal 1 bulan tidak ada masalah. Bahkan mungkin bisa mengutang 2 bulan lebih. Nah, kita mau lihat sekilas. Ini saya ambil dari website idx.co.id ya, yang mereka keluarkan tanggal 30 Juli 2020, masih hangat banget nih ya. Ya, ini sesuai dengan kewajiban mereka untuk penyampaian informasi, yaitu aset mereka naik dari 952 miliar naik ke 1,3 T. Atau naik 348 miliar, kurang lebih kenaikannya adalah 36,6%. Dan hutangnya atau liabilitasnya, kewajibannya mereka ya dari 404 miliar naik ke 729 miliar. Naiknya itu 324 miliar atau naik 80%. Waduh, gawat dong. Kewajibannya naik, jangan-jangan ngutang banknya banyak lagi, jangan-jangan. Ya nanti sabar, kita lihat dulu. Oke, kita sempat bahas ya, cash-nya mereka naik juga, yang mereka pindahkan ke deposito. Dan kita bisa ngeliat nih, utang usaha pihak ketiga ya dari 319,7 itu naik ke 427,9. Jadi kalian bisa lihat detailnya itu sebenarnya di sini. Ya. Peningkatan kas dan setara kas disebabkan peningkatan penerimaan uang dari pelanggan akibat kenaikan penjualan. Mantep. Ya. Berikutnya peningkatan utang usaha pihak ketiga dikarenakan adanya peningkatan pembelian untuk mengantisipasi kenaikan penjualan. Wow, ini yang keren. Jadi mereka udah tahu kuartal pertama naik nih salesnya, penjualannya. Dan mereka memprediksi kuartal kedua bakal lebih naik.
Jangan sampai momentum ini hilang, gue nggak punya stok. Gue stok lebih banyak, makanya hutangnya lebih besar, tapi untuk antisipasi karena salesnya bakal lebih besar. Ini yang gue suka. Hutang boleh besar, tapi tergantung hutang untuk apa dulu. Dan ini enaknya nggak ada bunga, kenapa? Karena hutangnya ke supplier, bukan hutang bank. Dari mana bisa ngelihatnya? Nah, kita lanjut. Kita lihat piutang mereka, piutang usaha itu berkurang, ya. Yang 20 miliar berkurang jadi 14,2 miliar, lumayan banyak. Persediaan lancar, ya, bertambah, kalian bisa lihat. Oke. Dan jumlah aset lancarnya jadi naik. Liabilitas ya, kita mau lihat liabilitasnya. Utang usaha pihak ketiga itu dari 319 naik ke 427 di sininya. Nah, kalian bisa lihat nih, ini adalah utang jangka pendek dan tidak ada bunganya, bukan hutang bank. Kalau hutang bank pasti ditulis hutang bank. Ya, di sini mereka punya liabilitas juga, yaitu adalah jatuh tempo sewa, ya, karena mereka tempatnya lumayan besar, rent market itu, dan kebanyakan sewa. Ya, jadi sewa mereka masih ada hutang untuk bayar sewa. Tapi menurut saya dalam eh, batas normal juga. Nah, sama juga ya, hutang jangka panjang pun mereka tidak punya hutang bank. Jadi ini perusahaan yang menurut saya muterin duit dari internal perusahaan. Ya, perusahaannya untung, buka cabang, buka cabang, buka cabang, buka cabang, ya. Dan eh, mudah-mudahan performance semua outlet mereka bagus. Saya nggak tahu performance per outlet itu seperti apa. Cuman kalau lihat secara global, secara keseluruhan, ini bagus. Kalau hanya sekedar melihat harga, ya, harga pandemi mereka turun segi 200-an, dan mereka bukan hanya balik ke sebelum pandemi, tapi melebihi daripada setelah pandemi, ya. Nah, jadi tantangan berikutnya adalah apakah mereka bisa balik ke harga, ya, di 2016-an ini. Harga 600, bahkan lebih daripada harga di 2016. Bikin all time high, ya, seperti dengan valuasi yang kita inginkan. Bisa nggak sampai ke 758 deh? Bisa nggak ke 836? Itulah tantangan berikutnya untuk range market. Dan disclaimer on, ya, eh, jangan percaya kepada saya, percayalah kepada diri Anda sendiri karena Anda yang membuat keputusan di mana uang Anda diinvestasi. Saya hanya memberikan analisa saya pribadi. Menurut Anda bagus, silakan bantu saya tekan tombol like dan tekan tombol subscribe untuk support saya. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang menurut Anda membutuhkan. Dan kita tunggu ya di akhir tahun harga range berapa, apakah lagi turun akan atau kebalikannya akan semakin naik. BTW beberapa hari ini lagi turun ya. Dan ada satu hal yang aneh sebenarnya, aneh menurut gue. Kenapa gue ngomong aneh? Di tanggal berapa tuh yang kemarin IHSG minus 2%? Dia malah naik. Dia malah naik. Tapi setelah itu dia malah turun ya. IHSG lagi turun hari ini juga dia stabil di 440. Malah pas lagi kemarin IHSG lagi naik ya, dia malah turun. Ya nggak apa-apa. Ya menurut gue ini harus investasi jangka panjang kalau bagi gue pribadi. Dan kenapa gue suka dengan saham range? Satu, harganya kalau kita ngomong rupiah masih murah. Jadi bagi kalian yang mungkin gaji masih UMR, kalau mau nabung saham, sahamnya cocok nih. Karena harganya masih murah. Kalian bisa beli ya berapa lot lah, ya. Kalau kita hitung 440 beli satu lot, ya. 44.000, ya. Kalau Anda punya uang banyak bisa beli 10 lot. Cuman 440.000. Ya, jadi harganya masih terjangkau. Kedua, laporan keuangannya bagus, kinerja perusahaannya bagus. Ketiga, saham masyarakat lebih sedikit dibanding daripada saham perusahaan yang lainnya. Keempat, yang menurut gue pribadi nih, ini gue bisa jangkau, ya. Gue salah satu customernya Range Market, dan pas di kantor pusatnya mereka di Budi Pesanggerahan tuh, ya, gue sering ke sana belanja atau pernah lah di beberapa tempat di Pondok Indah, di tempat yang lainnya, ya. Jadi
Ini perusahaan yang gue tahu bisnis seperti apa, tempatnya di mana, ya manajemennya seperti apa gitu. Kelihatan. Beda sama perusahaan yang mungkin namanya gue nggak pernah denger, nggak tahu tuh perusahaan di mana, jualan apa, gue nggak tahu. Oh, ini apa gampang dimengerti perusahaannya, ya perusahaan pedagang eceran ya gampang dimengerti, kelihatan dalam mata gitu loh. Itu yang gue suka. Jadi kan kata-kata orang tentang value investing kan adalah investasilah di perusahaan yang dimana kalian mengerti. Ya, ini menurut gue gampang dimengerti gitu loh. Dibanding misalkan dengan perusahaan yang tambang, oke, tambang tuh jualan apa sih gue kagak ngerti gitu ya. Kelapa sawit tuh kayak gimana sih, di mana sih gitu ya. Nggak bisa jangkau kan, biasa kelapa sawit di daerah-daerah di Kalimantan di mana gitu kan. Kalau ini kan market di Jakarta kan bisa jangkau, gampang kelihatannya. Ya, oke, sekian video kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.